Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai strategi kultural Wali Songo dalam penyebaran Islam pada masyarakat Jawa. Yang pertama, sejarah Wali Songo. Secara etimologi, Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Kata wali itu sendiri berasallah dari bahasa Arab yang artinya dekat atau kerabat. Kata wali menurut istilah merupakan sebutan bagi orang-orang Islam yang dianggap keramat. Penyebaran agama Islam, mereka dianggap kekasih Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dikaruniai dengan tenaga gaib, mempunyai kekuatan batin yang sangat berlebih, dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dan sakti berjaya kewijayaan. Kata yang mendapat perhatian cukup intens dari istilah Wali Songo adalah kata Songo itu sendiri. Ada yang berasumsi bahwa kata Songo juga berasal dari bahasa Arab, yakni thanna, yang maknanya sama dengan kata mabmud, artinya terpuji dan mulia. Sementara yang lain, ada yang mengatakan Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya menunjukkan sebuah bilangan 9, yakni beberapa wali yang terkenal itu berjumlah 9 orang. Adapun nama-nama 9 wali Songo yang umumnya dikenal adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Sunan Giri atau yang dikenal sebagai Raden Paku, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Raden Umar, Said atau Sunan Muria, Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan Raden Ibrahim atau Sunan Bonang. Adapun penjelasan tokoh-tokoh Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada, walaupun sedikit. Ini dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali Songo yang dianggap sebagai ayah dari wali Songo atau sesepuh para wali Songo. Beliau wafat di Gresik, Jawa Timur pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yang kemudian beliau ditempatkan sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik sering dipanggil kakek bantal yang sangat terkenal, terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam, kedudukan semua orang adalah sama sederajat. Hanya orang yang beriman dan bertakwa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dia mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan mengembleng para santri sebagai calon mubaligh. Tokoh Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Dinta, dekat dengan Surabaya. Di antara pemuda yang dididik itu tercatat antara lain Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, dan Maulana Ishak.
Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosiokultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun, wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel menghargai. Hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik penganut Hindu dan Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Tokoh Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Sunan Magdum Ibrahim. Ia lahir di Bonang, daerah Tuban pada tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati yang sering disebut dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid dalam berdakwah menggunakan alat kesenian daerah berupa bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih apabila yang dimainkan Sunan Bonang sendiri, karena beliau mempunyai cita rasa yang tinggi, sehingga pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka pengembangan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. Tembang-tembang yang diajarkan Sunan Bonang adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Adapun di antara tembang yang terkenal adalah Tombo Ati. Terus tokoh Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Giri atau Raden Paku yang merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu Putra Menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Sunan Giri atau Raden Paku dikenal sangat dermawan, yaitu dengan membagikan barang dagangan kepada seluruh rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Beliau pernah bertafakur di Gua Sunyi selama 40 hari 40 malam untuk bermunajat kepada Allah. Usai bertafakur, ia teringat pada pesan ayahnya sewaktu belajar untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan yang dibawahi dari daerah Pasai melalui desa Margonoto. Sampailah Raden Paku di daerah perbatasan yang hawanya sejuk, lalu ia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Tokoh Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin. Nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Ada sumber yang lain yang mengatakan namanya adalah Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel dengan seorang ibu bernama Dewi Chandrawati. Jadi, Raden Qasim itu adalah saudaranya Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah saudara dari Raden Qasim. Raden Qasim diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dan Tuban. Raden Qasim atau Sunan Derajat dalam mengadakan pendekatan kepada rakyat dengan menggunakan kesenian rakyat sebagai media dakwahnya. Sampai sekarang, seperangkat gamelan itu masih tersimpan dengan baik di museum di dekat makamnya. Sunan Derajat, beliau juga dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berjiwa sosial tinggi
dan sangat memperhatikan nasib kaum kafir miskin serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam penyebaran dakwah agama Islam, dikenal masyarakat sebagai pepali pitu atau 7 dasar ajaran. Adapun isi dari pepali pitu itu, yang pertama membangun resep tiasing sasomo, yang kedua jroning suka kudu eling lan waspada, yang ketiga laksinating subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah, yang keempat meperhardening pancadriya, yang kelima heneng hening henung, yang keenam mulya guna panca waktu, dan yang ketujuh menehana teken marawang wuta, menehana mangan marawang kang luwe, menehana busana marawang kang muda, lan menehana pangiyup marang wong kang kudanan. Tokoh Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Syahid. Beliau merupakan putra dari Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Syahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga dia mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Tapi ketahuan ayahnya sehingga dihukum, yaitu tangannya dicambuk 100 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga seperti wali-wali lain. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuan yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran. Selain wayang, Sunan Kalijaga menyempurnakannya dengan tembang-tembang gubahan Sunan Kalijaga, antara lain Kidung, Rumeksa ing Wengi, dan yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal masyarakat Jawa adalah tembang Lir Ilir. Tokoh Wali Songo selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara Wali Songo hanya ia yang mendapat julukan Wali al-Ilm, ya artinya wali yang luas ilmunya. Dan karena keluasan ilmunya, ia didatangi oleh banyak penuntut ilmu dari berbagai daerah di Nusantara. Ada cerita yang mengatakan bahwa Sunan Kudus pernah belajar di Baitul Maqdis, Palestina, dan pernah berjasa memberantas penyakit yang menelan banyak korban di Palestina. Atas jasanya itu, oleh pemerintahan Palestina, ia diberi ijazah wilayah atau daerah kekuasaan di Palestina. Namun Sunan Kudus mengharapkan hadiah tersebut dipindahkan ke Pulau Jawa. Dan oleh amir atau penguasa setempat, permintaan itu dikabulkan. Sekembalinya di Jawa, ia mendirikan masjid di daerah Loran tahun 1549. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar, yang artinya Masjid Menara Kudus. Dan daerah sekitarnya diganti dengan nama Kudus, diambil dari nama sebuah kota di Palestina. Sunan Kudus juga menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Micil. Adapun cara-cara berdakwah Sunan Kudus, yang pertama, strategi pendekatan kepada massa dengan jalan. Yang pertama adalah membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Yang kedua, menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, tuturi handayani. Yang keempat, bagian adat istiadat yang tidak mudah sesuai dengan mudah diubah langsung diubah. Yang kelima, merangkul masyarakat Hindu seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu sapi adalah binatang suci dan keramat. Yang
keenam, merangkul masyarakat Buddha. Dan yang ketujuh, selamatan mitoni. Tokoh Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Muria. Salah seorang Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa adalah Sunan Muria. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, 18 km di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo dengan Dewi Saroh. Beliau adalah satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti nelung dino, mitung dino, nyatus dino, dan sebagainya. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Tokoh Wali Songo selanjutnya yaitu Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang dari Wali Songo yang banyak berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Juga pendiri Kesultanan Cirebon. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana, beliau bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana Syarifah. Syarifah Mudain minta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu ia dinikahkan dengan Putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Dari Cirebon, ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunan Kelapa, dan Banten. Adapun peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama, sebagai pelopor penyebarluasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Yang kedua, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih. Yang kelima, sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Jawa. Yang keenam, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada muridnya. Yang ketujuh, sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cukup luas. Dan yang kedelapan, sebagai tokoh masyarakat Islam yang disegani pada masa hidupnya. Adapun strategi dakwah kultural Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Yang pertama, strategi dakwah Wali Songo. Ada pembagian wilayah dakwah, asimilasi budaya, pendidikan dan pencetakan kader dakwah, dan strategi dakwah di bidang politik. Strategi yang kedua adalah strategi kebudayaan Wali Songo. Yang pertama, arsitektur masjid sebagai representasi tatanan sosial egaliter. Yang kedua, wayang sebagai sarana membangun teologi dan konstruksi sosial. Dan yang ketiga, kreasi seni Islam bernuansa budaya lokal. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.